Meksiko dan Kanada sejenak bisa sedikit bernapas lega. Sebab Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda kenaikan tarif impor bagi Meksiko dan Kanada selama 30 hari ke depan. Lalu bagaimana nasib China? Sayangnya, penangguhan itu tidak berlaku bagi China. Sejauh ini, belum ada kesepakatan penundaan pemberlakuan tarif atas produk China. Jadi, China harus menelan kepahitan karena China akan tetap dikenakan kenaikan tarif tambahan 10% mulai Selasa 4 Februari 2025. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat kebijakan kenaikan tarif itu berubah menjadi lebih lunak hingga Donald Trump setuju untuk menundanya? Permainan mengancam lalu memberi tawaran nyatanya cukup berhasil dilakukan oleh Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengumumkan kenaikan tarif impor untuk barang yang dikirim dari Kanada, Meksiko, dan China. Namun tiba-tiba, pada Senin 3 Februari 2025 waktu setempat atau Selasa 4 Februari 2025 dini hari, Trump setuju untuk menunda penerapan tarif impor tinggi terhadap barang-barang dari Kanada dan Meksiko selama 30 hari ke depan. Usut punya usut, keputusan itu ternyata dibuat usai Trump melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Lalu, apa isi pembicaraan mereka? Adakah tawar-menawar di antara ketiganya? Trudeau dan Sheinbaum masing-masing sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum di perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump untuk menindak tegas imigran dan penyelundupan narkoba. Trump menyebut pembicaraannya dengan Sheinbaum sangat bersahabat. Meksiko setuju untuk memperkuat perbatasan utaranya dengan 10.000 anggota Garda Nasional untuk membendung aliran migrasi ilegal dan narkoba. Amerika Serikat juga membuat komitmen untuk mencegah perdagangan senjata bertenaga tinggi ke Meksiko. Sedangkan saat berbicara dengan Trudeau, Trump mengaku senang dengan perbincangannya yang produktif. Kanada setuju untuk mengerahkan teknologi, termasuk menambah personel dan penjagaan di sepanjang perbatasannya dengan Amerika Serikat. Kanada juga akan meluncurkan upaya kerjasama untuk memerangi kejahatan terorganisir, penyelundupan fentanyl, dan pencucian uang. Meski penundaan pemberlakuan tarif itu hanya sampai 30 hari ke depan, namun hal itu diyakini bisa mendinginkan hubungan ketiga negara yang sempat panas karena keinginan Trump menaikkan tarif barang komoditas dari kedua negara. Berbeda dengan Meksiko dan Kanada, Trump tanda kutip sedikit menganaktirikan China. Sebab pemerintah Amerika Serikat tidak akan menunda kenaikan tarif bagi komoditas asal China. Kenaikan tarif untuk China itu akan berlaku pada Selasa 4 Februari 2025, tepat pukul 12:01 waktu setempat. Bahkan, Trump memperingatkan dia mungkin akan menaikkan tarif lebih lanjut terhadap China. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat pada Senin 3 Februari 2025 juga dilaporkan telah mengumumkan rencana menerapkan tarif baru terhadap barang komoditas asal China. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan tambahan bagi pengirim tentang cara mereka menangani pengiriman baru berdasarkan perintah eksekutif Trump. Kementerian Perdagangan China pun menyebut tindakan Trump itu secara serius melanggar aturan-aturan perdagangan internasional. Meski begitu, China menyatakan terbuka untuk berunding lebih lanjut dengan Amerika Serikat. Trump juga tidak ingin menutup diri untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping. Trump bilang pembicaraan dengan China akan dilakukan dalam 24 jam ke depan. Pembicaraan itu pun diharapkan bisa mendinginkan tensi perang tarif antara kedua negara.
Di balik tuntutan Trump terhadap negara-negara mitra dagang Amerika Serikat, sebenarnya apa sih yang diinginkan Trump khususnya dari Kanada dan Meksiko? Trump ingin Kanada dan Meksiko menghentikan arus migran di perbatasan dan mengurangi pengiriman fentanyl. Di sisi lain, Trump ingin melihat Kanada sebagai negara bagian ke-51 di Amerika Serikat. Menurut Trump, hal itu secara signifikan bisa mengurangi biaya bagi warga negara Kanada dikarenakan menghemat pajak dan perlindungan militer. Trump memang telah lama menyatakan dengan jelas bahwa ia akan menggunakan tarif sebagai palu godam ekonomi terhadap negara-negara yang menolak untuk tunduk pada tuntutannya. Namun Trump tidak secara jelas menyebutkan apa tuntutan tersebut. Trump membiarkan tuntutannya menjadi misteri. Yang pasti, itu adalah bagian dari strategi Trump meraih sebuah kemenangan. Menurut sahabat Kompas.com, apakah permainan Trump itu akan diikuti oleh negara-negara yang menjadi sasaran Trump? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.